Assalamualaikum semua. Halo IMKJers, kembali lagi bersama kami di podcast IMKJ episode ketiga. Oke, hari ini aku Dea Amelia akan menemani kalian semua untuk mempelajari atau mengulik lebih dekat tentang keunikan dalam keberagaman. Saksikan ya. Oke, jadi di sini aku bersama narasumber kita yang bernama Muhammad Zidan Ihsan, di mana adalah seorang mahasiswa nih yang menjadi volunteer dalam kegiatan ISEC, yaitu kegiatan Global Volunteer. Global Volunteer itu adalah kegiatan mahasiswa atau mahasiswa yang datang dari luar negeri ke Padang, khususnya Sumatera Barat ini diadakan di Padang, pergi ke masing-masing sekolah SMP SMA yang ada di Padang untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, Zidan sebagai volunteer di sini adalah mengajarkan, menjadi tour guide, menjadi orang yang menjelaskan kepada mereka bahwa ini Padang, ini tempat-tempat yang ada di Padang, dan juga ini adalah makanan-makanan yang ada di Padang. Ibaratnya apapun yang mereka ingin ketahui nih selama ada di Padang akan dibantu oleh Zidan. Nah, hari ini kita akan mengulik nih lebih lanjut bagaimana sih keberagamannya antara mahasiswa luar dan juga mahasiswa yang ada di Padang. Oke, jadi sekarang nih Zidan boleh mungkin menjelaskan ke teman-teman yang ada di rumah, kemarin itu apa aja sih yang dilakuin selama menjadi volunteer? Oke, jadi kegiatan yang aku lakuin itu kemarin lumayan banyak. Jadi nama kegiatan yang aku ikuti itu namanya Global Volunteer. Itu yang mengadakan itu ISEC. Di Global Volunteer ini deh, ibaratnya mahasiswa-mahasiswa asing yang dari luar negeri itu dia datang ke Padang, terus mereka mengajar bahasa Inggris ke anak-anak SMP SMA gitu. Jadi tugas aku nih sebagai mahasiswa yang dari Padang, ada nama khususnya deh, itu local volunteer. Jadi ya tugas aku itu sebagai teman mereka gitulah, jadi tour guide mereka, kayak mengawani mereka, terus juga membantu mereka dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan proker Global Volunteer nih deh. Jadi lumayan banyak sih kegiatannya, dari yang pasti kayak ngawani mereka ke sekolah itu, ngajar-ngajar bahasa Inggris, terus juga selain mengawani mereka ngajar itu, kami juga di luar apa ya, di luar itu kayak berteman juga kayak biasa gitu loh, kayak nunjukin wisata-wisata di Padang. Kami udah beberapa kali udah ke Taplau kemarin, kami nunjukin gitu. Terus juga ke Transmart juga kemarin gitu, mereka kayak seru-seruan juga lah main di situ. Jadi bukan hal-hal yang kayak serius aja, tapi kayak di luar itu main-main Main-main juga ya. seru-seruan gitu sama mereka. Oke. Jadi itu aja sih mungkin kegiatan-kegiatan. Berarti menarik ya, cukup menarik Iya, berarti. betul betul. Banyak ngobrol dong di Banyak luar itu. ngobrol ya. Ada nggak kayak ngenalin rendang ini loh gitu? Iya, kayak makanan sumbar lah, Oh kayak iya. rendang, terus kayak sate Padang gitu, mereka suka-suka. Suka. Oh, berarti cocok ya lidah Betul mereka betul sama betul kita betul. ya. Oke. Nah, dari berapa lama itu mereka di Eee, sini? jadi itu 2 bulan kurang deh waktunya. Jadi timeline-nya itu kemarin pas libur semester kemarin. Jadi Semester 4 kemarin ya iya, berarti. Juli sampai Agustus deh. Oh, Iya iya, berarti 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Nah, itu kan udah hampir 2 bulan ya berarti kalian bersama. Tentu banyak dong yang diketahui tentang Iya iya. mereka. Kira-kira apa sih yang jadi perbedaan signifikan nih antara mereka sama kita? Mungkin teman-teman Zidan sendiri atau Hmm, ketika berteman sama mereka apa yang jadi iya. perbedaannya? Jadi mungkin aku mau ngasih tahu dulu. Jadi mereka tuh dari 2 negara. Jumlahnya 8 orang. Ada yang dari Cina dan dari Vietnam. Mereka kan ya sama-sama orang Asia juga kan, Iya. tapi seiring berteman sama mereka tuh deh, rupanya ada banyak juga sebenarnya perbedaan-perbedaan gitu. Jadi mungkin kayak perbedaan yang paling aku ingat tuh ini sih, cara bukan, sorry, makanan-makanan mereka gitu. Jadi kalau di sini mereka tuh apa ya? Mereka nggak tahan makan pedas. Itu deh yang aku Oh ingat tuh. iya iya Soalnya benar-benar. asumsi aku ya, berteman sama mereka tuh kan
orang Vietnam sama orang Cina Iya. pastilah Pedas mereka suka ini lah ya. iya mereka tahan atau mungkin mereka suka lah kan kayak banyak makanan dari Cina yang kayak hot pot atau dari Iya. Vietnam gitu yang Heeh. banyak rempah-rempah yang pedas-pedas. Tapi rupanya kebanyakan dari mereka nggak tahan deh pedas Oh. kayak mereka ya mereka bilang ke aku kan, Zidan, I'm not apa I don't think I can handle the spice in here. So Terlalu pedas untuk iya terlalu mereka pedas untuk mereka berarti. gitu. Oke, Jadi oke. mereka selalu kalau bilang ke aku mau cari makan tuh cari yang nggak pedas tuh pertama gitu. Terus ya yang pokoknya aman di lidah gitu lah deh gitu. Ya, oke, paham. Ya karena kan di sana cabenya tentu beda dong Iya yang ada di mungkin Indonesia. beda-beda. Makanya mereka bilang kepedasan. Terus tuh ada lagi nggak mungkin mulai dari budaya mereka atau misal nih mereka ketemu kalau Indonesia kan ada budayanya kayak menyapa di jalan Iya, gitu. Apakah mereka sama gitu ada nyapa-nyapa juga di jalan? Kalau budaya-budaya itu sedikit beda juga sih yang aku observasi. Kayak apa ya? Ya sesimpel menyapa itu kayak mereka lebih yang aku lihat banyak apa ya? Lebih ke konservatif gitu, lebih berdiam sendiri gitu. Mereka bakal ngomong ketika ditanyain Ditanya, atau oke. seperlunya aja gitu. Jadi mereka agak apa ya? eh apa ya? Kurang inisiatif lah kalau bercakap gitu. Dan mungkin juga faktornya karena mereka di Bahasa. negara lain dan bahasa ini Bahasanya kan. kurang juga ya, Iya. kurang ngerti juga mereka. Iya. Oh iya, oke, mungkin dari sana. Terus ada nggak dari mereka yang cerita pas aku di universitas aku gini nih gitu, ada nggak yang cerita yang menarik banget nih untuk Zidan yang sampai oh iya beda banget ya sama Indonesia, ada nggak? Mungkin ini sih mereka yang aku paling ingat tuh mereka banyak cerita tentang perbedaan bagaimana transportasi di sini sama di sana. Yang paling lucu itu mereka bilang kalau mereka ada bilang ke aku kan kalau Zidan ini di Padang ini emang segila ini ya orang bawa motor bawa mobil itu Cepat kayak ya. iya Oh, kadang oke, nggak oke. ada aturan kadang cepat kadang ada yang lawan arah kan Iya. kita tahu kan Benar. beberapa orang di sini Iya. banyak nggak ngikuti aturan gitu dan mereka kayak ya surprise aja gitu deh sama keadaan itu soalnya di Cina sama di Vietnam tuh yang mereka bilang kayak ya sangat teratur gitu dalam apa ya transportasi sama motor-motor di jalan gitu jadi kayak itu sih mereka agak sedikit kaget gitu dan ada beberapa yang kayak hampir takut gitu kalau mau dibawa bonceng ke motor Gitu. belum berani Paham. mungkin mereka gitu Karena mereka kan biasanya orang teratur semua di jalan, jadi iya salip-salip sering aja kan. salip kan Iya benar. lawan arah Iya juga ngerti. iya. Nah dari apa nih berteman sama mereka nih kira-kira apa sih yang menjadi kesimpulan untuk diri Zidan sendiri ternyata temenan sama mereka tuh gini aku bisa tahu tentang ini kira-kira Iya. apa? Mungkin pelajaran yang aku bisa ambil yang paling kena di aku itu walaupun kayak perbedaan-perbedaan dari segi budaya kita, dari segi bahasa, dari mungkin dari segi mungkin agama juga kayak pada akhirnya kita tetap bisa berteman gitu. Soalnya aku masih kayak dekat sama banyak mahasiswa-mahasiswa yang kemarin itu. Aku masih banyak kontakan juga sama mereka kayak apa ya walaupun kayak sedikit apa ya lebih banyak perbedaan kami daripada kesamaan kami tetap bisa ini deh Bisa nyambung. iya bisa nyambung kami bisa tetap bercanda Iya. kami kalau bercanda atau kami kalau komunikasi itu pakai bahasa Inggris deh nah, jadi ya mungkin asumsinya banyak gitu apa ya sedikit banyak canggung atau jokes yang nggak nyambung tapi rupanya iya nyambung mereka ngerti juga jokes kami ini terus kayak mereka bisa ngerti juga kalau kami mengekspresikan diri gitu kalau kami lagi emosi kami lagi sedih kami lagi senang mereka ngerti gitu nah, jadi kayak apa ya mereka tetap ya bisa berkawan gitu deh sama kayak orang Padang sama orang Padang orang Jambi sama orang Jakarta kayak ini udah negara gitu orang Cina Vietnam sama orang Indonesia gitu
kami tetap bisa dekat dan berkawan gitu. Itu sih mungkin kayak pelajaran atau kesimpulan yang bisa aku ambil dari kegiatan kemarin tuh. Oke, mungkin Zidan boleh nih kasih pesan ke teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira apa sih pesannya? Iya. Apa sih motivasinya supaya bisa merasakan hal yang sama gitu? Mungkin ini sih kayak jangan takut untuk mulai gitu. Yang paling yang paling orang-orang harus ingat tuh intinya kita harus mulai aja dulu. Jangan terlalu overthinking atau mikir-mikir yang enggak gitu. Ini gimana ya kalau aku ngeliat, ini aku takut lah gini gitu. Kayak just do it gitu aja. Lakukan aja dulu. Jangan takut gagal ya. Iya, jangan takut gagal, ikutin aja dulu. Kan we never know, kita buat pengalaman baru, teman-teman baru. Kayak aku kan, kayak teman-teman aku ada bertambah lagi yang dari Cina, Iya, ada yang Vietnam, dari bukan di luar. Padang aja. Iya. Aku bisa belajar bahasa Inggris juga sama mereka itu, tingkatin skill. Nah, itu sih deh mungkin kayak pesan aku. Oke. Itu pesan buat teman-teman di Iya. rumah. Oke, mungkin itu tadi ya, kita udah mengulik nih tentang gimana sih pengalaman bidan, bagaimana sih kegiatan apa aja yang mereka lakuin. Dan ternyata memang kalau kita ingin mencoba sesuatu nih, jangan pernah takut itu gagal. Karena kunci kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Nggak apa-apa gagal sekali, karena insya Allah kedepannya pasti kita bisa berhasil. Oke, sekian podcast kita hari ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama berkomunikasi tadi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.